Cek. Oke. Selamat pagi. Pagi atau siang sih? Pagi menjelang siang, teman-teman. Ah, Selamat hadir kembali di kelas Perakotan Institut hari kelima ya, hari Jumat ini. Sembari menunggu teman-teman lainnya, mungkin ini kita mulai saja karena udah lebih dari 30 menit. Pagi ini kita akan ada kelas, judulnya Etnografi dan Metode Masuk Kampung. Apa ya, kelas ini, kok kelas ini? Materi ini adalah salah satu materi dasar dari program PK Kota Institut gitu. Jadi ini adalah kayak pengkristalan beberapa hal-hal yang dilakukan Histeria dan PK Kota selama ini. Eh, jadi bagaimana etnografi dan metode masuk kampung yang dilakukan Histeria dan PK Kota, nanti teman-teman bisa belajar langsung dari beliaunya. Eh, Pematerinya Mas Adin, dia 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 siapa ya? Dia, dia direktur Histeria, dia banyak juga menginisiasi kerja-kerja di kampung. Eh, Mungkin itu sih langsung aja. Mungkin nanti bisa perkenalan sendiri Mas Adin. Silakan Mas Adin. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dari rata-rata dari mana, Bung? Latar belakang pendidikan atau Ini macam-macam sih, ada Win. Kamu di Unas, apa? Unes, Oh, Unes seni ada Unes, rupa. ada Win, terus ada Seni rupa. Unimus, Apa? Hukum. hukum. Undip malah yang nggak ada. Hukum. Udah ini Hukum misalnya, juga. masih yang Oh, peserta Unes, Undip, Unisula, iya Unimus. iya iya. Undip ya wes lah. Ya, saya alma mater di sana, tapi kalau orangnya kayak dia ya sudah. Eh ya ini betul yang diomongkan Pupung ya. Ini sebetulnya salah satu core dari kerja-kerja histeria gitu. Nah, sebenarnya agak sayang kalau teman-teman yang lain belum datang ya, karena justru ini yang pertama kali kalau kita mau masuk ke situs itu, ini yang kami lakukan. Nah, ini yang saya sampaikan metode etnografi, tapi sebetulnya mungkin aku bisa flashback sebentar sebelum menemukan nama metode ini, karena histeria kan nggak langsung paham bahwa ini metode etnografi gitu ya. Tapi karena praktek dulu, prakteknya apa, kemudian belakangan kami temukan istilahnya. Karena ternyata memang dalam pengalaman kami itu justru amatirisme itu lebih penting daripada orang-orang profesional dalam hal tertentu gitu ya. Ya nggak semua ya, tapi dalam case kami itu kerja-kerja yang dilakukan itu berdasar amatirisme. Kenapa saya menyebutnya amatirisme? Dan itu bukan lebih rendah gitu. Itu hanya menunjukkan bahwa orang-orang ini tidak punya kapasitas secara akademik misalnya atau secara teknik bekerja di situ gitu. Karena bukan orang yang belajar ilmu tentang hal itu. Tetapi adalah orang-orang yang memang mau melakukan sesuatu kemudian belajar gitu. Nah, dari sana kemudian meskipun metodenya tidak cukup rigid seperti kalau kita belajar di kampus, itu ternyata lebih eksperimentatif gitu dan bisa bisa langsung cross check di lapangan. Jadi kita nggak hanya belajar teori tapi juga justru melakukannya dulu baru kemudian meneorisasikannya. Nah, etnografi itu dulu ditemukan seperti itu. Catatan-catatan tentang manusia itu tadinya ya catatan keseharian. Teori itu kan teori itu diciptakan setelah kita mengabstraksi berbagai macam realitas gitu kan. Kita masuk misalnya ke masyarakat di Minang gitu atau di Padang gitu ya. Terus kita mencatat, mengamati doang gitu ya soal oh ternyata mereka garis keturunannya itu ngikut pada ibu gitu. Orang yang terpenting bukan bapak, justru malah paman, paman dari ibu misalnya. Itu kan berbeda dengan di sini. Terus kemudian teori itu datang terus memberi nama. Ini matrilineal gitu kan. Nanti di sebelah sini ini patrilineal. Terus nanti oh perkawinannya berputar di dalam, berarti endogami.
Oh, perkawinannya keluar di antara suku, di antara klan yang lain yang berbeda. Oh, ini eksogami. Nah, itu teori sebetulnya. Teori itu muncul karena praktek-praktek keseharian itu. Nah, kami dulu sebelum saya terutama gitu ya, atau histeria yang kemudian menjadi metode kami sebelum menemukan teori-teori atau belajar tentang antropologi gitu ya. Oh ya, latar belakang saya S2 di UI antropologi gitu. Dulu saya sastra Indonesia. Eh, yang dulu memang saya kangenin itu di kampus itu kita hanya studi teks. Sastra itu selalu dikembalikan ke teks. Gak tahu sekarang kalau ada pendekatan yang lain ya. Tapi rata-rata dikembalikan lagi ke teks. Sosiologi sastra ya yang diteliti ya kemudian aspek sosiologis di dalam teks itu sendiri gitu. Bukan dapat lapangan. Dan saya itu nggak dapat lapangan. Saya nggak dapat lapangan, tapi saya bekerja di lapangan terus bingung kalau di lapangan justifikasi saya apa gitu. Justifikasi untuk memberi nama temuan-temuan ini gitu. Karena kadang-kadang persoalan kayak gitu tuh penting nggak penting gitu ya. Jadi kita ini yang amatir kadang-kadang tidak cukup tidak cukup dianggap mempunyai legitimasi untuk membicarakan suatu hal. Tak tanya misalnya, ini orang nggak bernafas, mati nggak? Udah nggak berdenyut jantungnya segala macam, mati apa enggak? Tapi kalian berhak bilang bahwa itu mati nggak? Ada nggak sih? Kenapa? Eh? Kenapa? Nah iya kan? Berarti hanya untuk menyatakan si orang ini mati, kita itu menunggu dokter kan? Betul nggak? Kamu tahu loh, ini orang bahkan udah jadi jasad gitu kan. Mati sih, tapi tetap aja kalau dokter tidak menyatakan dia mati, dia nggak mati. Bener nggak? Itu otoritas. Dampaknya apa kalau dia tidak dinyatakan mati oleh dokter? Mungkin apa? Bukan busuk. Busuk udah busuk itu fenomena fenomena biologis. Kalau dia PNS masih dapat gaji misalnya, gajinya masih akan terus. Jadi secara administratif, nih orang si Fulan misalnya bernama Yunus atau siapa itu hidup. Karena di dalam data administrasinya itu masih hidup. Untuk membunuh data, membunuh administratif itu diperlukan yang namanya dokter misalnya. Bahkan membunuh yang biologis itu dokter. Nah, itu yang kemudian disitulah peranan dari otoritas yang sangat otoritatif tentu saja, yang sangat powerful gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sini, karena Histeria itu dulu praktek dulu, ketika kami masuk ke kampung, kemudian belajar banyak dari sana, kita mulai sadar bahwa banyak pengetahuan-pengetahuan yang kami dapatkan itu tidak masuk di dalam agenda perencanaan kota misalnya. Ini kemarin nyambung sama urban planning gitu ya. Karena apa? Cara cara bertumbuhnya kota kita secara umum itu yang leading sektor biasanya siapa? Siapa sih yang menentukan rancang bangun kota? Kenapa? Pemkot. Itu artinya birokrat. Sama siapa lagi? Yang bikin planning itu loh. Pak Budi. Pak Budi masih Pemkot. Konsultan-konsultan itu ya berarti teknokratik. Pengetahuan yang berserakan di warga itu kemudian seringkali dianggap bukan pengetahuan. Karena apa? Karena tidak dianggap mempunyai syarat tentang bahwa itu pengetahuan. Kita etnografi itu ntar dulu. Ternyata ada metodenya namanya gitu dan itu sah secara secara ini ya akademik gitu ya. Tapi dulu kita nggak tahu itu bahwa oh itu ada metodenya yang valid juga gitu. Nah pas masuk apalagi latar belakang sastra apa terusan suara di dalam masyarakat itu kemudian tidak dianggap sebagai satu produk pengetahuan. Produk pengetahuan
pengetahuan aja itu kadang-kadang tersirat bahwa itu adalah sesuatu yang saintifik dan ilmiah, betul nggak? Jadi cerita sehari-hari itu dianggap bukan bagian dari pengetahuan. Ketika dia tidak dianggap sebagai pengetahuan, dia tidak punya legitimasi untuk duduk sejajar dengan pengetahuan-pengetahuan lain, ekonomi, politik, dan yang lain-lain ya, teknik, untuk menentukan rancang bangun kota. Karena apa? Karena tidak pengetahuan. Karena dia tidak punya otoritas. Dia tidak punya seperti dokter tadi itu. Otoritas itu bekerja kayak begitu itu. Bekerja kayak begitu. Apakah itu baik atau buruk? Wah, itu nanti perdebatan yang lain lah ya. Tapi kira-kira begitulah otoritas bekerja gitu. Sangat otoritatif itu. Nah, dalam studi rancang bangun kota, pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam warga itu juga tidak dianggap sebagai pengetahuan. Nah, waktu itu kemudian yang dilakukan apa? Riset. Kalau di dalam tren ilmu-ilmu tentang perkotaan, tentang urbanisme gitu ya, atau tentang arsitek lanskap gitu ya, atau urban planning dan diskursus tentang ilmu kota, ada tren yang namanya everyday life knowledge itu, pengetahuan keseharian. Pengetahuan keseharian itu, aku nggak tahu Mas Marco kemarin sudah ngomong apa belum ya soal ahli itu loh. Ahli kota itu siapa itu loh. Ngomong nggak Mas Marco? Mas Marco ngajarin apa kemarin? Iya. Nah, sekarang yang dianggap berhak untuk menentukan rancang bangun kota adalah ahli kota. Betul nggak? Ahli kota itu kemudian dianggap misalnya para teknokrat dan birokrat. Pemerintah, kemudian para intelektual, dan yang cukup berpengaruh juga adalah corporate gitu kan. BSB itu ya corporate gitu ya. Tapi kan perencanaannya selalu menggunakan teknokrasi, menggunakan birokrasi gitu. Nah, ahli itu sendiri, ini aku jadi ngutip Mas Marco sih. Ahli itu bahasa Arab. Ininya artinya apa? Ada yang tahu nggak ahli itu? Ahlul bait itu artinya apa? Pernah dengar nggak? Islam kan, ada yang Islam kan? Ahlul bait gitu. Orang yang paham. Ahlun itu artinya apa? Iya, tahu ahli, tapi ahli itu ahli itu orang yang paling mengetahui atau orang yang memiliki atau apa? Ahlul bait misalnya apa itu? Nah, ya kan? Berarti orang-orang kampung yang sebetulnya tinggal sehari-hari di sana puluhan tahun dibandingkan para konsultan yang datang 1-2 hari misalnya atau beberapa minggu, kira-kira lebih tahu mana? Harusnya ya. Nah, mungkin di sini sebetulnya dia punya level yang lain, level abstraktif. Itu yang kadang-kadang belum tentu selalu dimiliki oleh warga kampung. Nah, kemampuan abstraktif ini yang seringkali dijustifikasi bahwa itu adalah saintifik karena dia bergerak di wilayah teori. Pengetahuannya itu dinaikkan gitu. Tapi jadi timpang kalau kemudian ini orang yang berpuluh-puluh tahun tinggal di sini tidak dianggap mengetahui atau bahkan tidak berhak terhadap masa depan pemukiman atau tempat yang tinggal dia gitu. Nah, inilah yang kemudian kita mau merayakan pengetahuan keseharian. Apa sih pengetahuan keseharian? Ya sehari-hari aja gitu. Tentang, nah waktu itu karena kita nggak ngerti apa yang harus dilihat dulu ya. Yang dilihat kemudian ya sebegitu randomnya. Paling ini kita kan belajar dari amatirisme dulu ya sebelum belajar teori ya. Ya pokoknya kami nyari Pak RT, Pak RW, terus tokoh-tokoh yang dianggap penting, cerita-cerita lokal, gedung-gedung yang menurut mereka penting. Pada intinya kami berusaha untuk mencari tahu menggunakan teknik jurnalistik, karena memang kalau di sastra kan yang banyak kan
jurnalistik dapat paling enggak ya kan. Nah, itu yang paling deket karena saya tahunya itu ya itu gitu. Mungkin anak sejarah mungkin punya perspektif lain. Jadi sebetulnya kita selalu menekankan berpijak dari apa yang kita ketahui dulu. Metode yang paling kita kuasai dulu. Karena metodenya waktu itu jurnalistik, ya kita pakai jurnalistik. 5W 1H minimal. Itu dulu. Tentang apa sih sejarah perkampungan, toponimi atau eh, asal usul suatu kampung dan seterusnya gitu. Nah ini yang kemudian pengen diangkat di level abstraksi, diangkat di level pengetahuan bahwa ini juga berhak hidup berdampingan dan berpartisipasi di dalam menentukan rancang bangun kota atau kampung paling kecil gitu. Itu dulu. Jadi mengapa kemudian histeria melompat dari yang tadinya kita kayak komunitas seni pada umumnya ke sana, yaitu karena ada kebutuhan mencari apa? Mencari alasan, mencari sebab serta mencari alasan. Bukan generasi kalian ya. Ada kebutuhan untuk kita tuh ngapain sih di sini gitu loh. Aku itu histeria ngapain? Karena histeria kan dari 2004 itu ya. Kami 2004 setelah bertahun-tahun itu kemudian dalam dunia kesenian itu Semarang itu kan brengsek banget ya. Kita susah banget lah untuk survive di sini gitu. Pokoknya udah nggak masuk akal lah untuk bertahan di Semarang dengan alasan bahwa kita pengen jadi seniman itu atau kita pengen kaya atau apa gitu. Karena nggak di waktu itu nggak ada udah habis alasan. Kalau cuma gagah-gagahan kita udah lewat fase menjadi macan kampus atau macan komunitas udah lewat. Kita itu udah nggak punya musuh dalam tanda kutip apa ya sesuatu yang pengen diraih lagi di Semarang gitu karena gitu-gitu aja ketemunya itu harus dinaikin lagi itu harus keluar dari Semarang gitu dalam konteks berkesenian dalam konteks gagasan apalagi nih udah habis kita aja keluar juga mentok ke dalam juga mentok gitu terus harus ngapain jadi harus ada alasan mengapa harus ada gitu mengapa kita terus melakukan ini gitu ya akhirnya pilihan untuk mengimani kota itu muncul pada saat kita pengen relevan gitu. Kita pengen kontekstual, kita pengen menjadi bagian dari kota ini karena apa yang terjadi pada kota akan kembali ke kita. Itu imannya begitu. Nah, kami tidak muluk-muluk pada waktu itu, tapi lebih pada apa yang bisa kita kontribusikan. Yang paling sederhana. Ayo aku seni ya. Ayo seni-senian wae ra apa. Seni-senian. Waktu itu juga kami masih ingat studi-studi tentang sejarah itu juga tidak banyak mengakomodir sejarah-sejarah yang minor. Istilahnya apa sih? Narasi kecil. Tesis, disertasi, skripsi sejarah itu ya biasanya balungannya, tulangnya itu pasti masih mengambil sejarah-sejarah besar. Wis pokoknya kudu nyangkut taruh di Ponorogo, nyangkut karo Jenderal Sudirman, RA Kartini ngono kuwi. Nyangkut karo Pak Wahyuno wis ra ono, ora ono Pak Wahyuno iki sapa no, kampung enggak ada. Atau tokoh siapa yang di situ yang dituakan atau situs-situs yang dianggap minor itu enggak ada. Jadi di dalam tren ilmu pengetahuan pun juga keberpihakan pada sesuatu yang minor, pada sesuatu yang kecil itu enggak banyak gitu. Nah, kami kemudian oke kita di sana isaku seni, isaku jadi jurnalistik, kayak laporan-laporan jurnalistik. Kemudian yang kita gunakan adalah kesenian. Dan mengapa kesenian? Ya karena kami bahasa dasarnya adalah para seniman gitu. Karena aku tidak pernah menganggap bahwa kesenian itu lebih tinggi derajatnya daripada olahraga, sains dan enggak gitu. Ini hanya persoalan kami itu rata-rata seniman, makanya memilih itu. Ketika misalnya kami dasarnya adalah kelompok pecinta olahraga, mungkin yang muncul bukan festival kesenian loh. Oh, beneran. Yang muncul adalah pertandingan-pertandingan olahraga. Betul, catur,
Apa sepak bola ku yo event gitu loh. Kesenian olahraga segala macam itu hanya bentuk. Hanya bentuk. Core-nya itu tetap event. Event itu mengumpulkan orang. Mengumpulkan orang itu berarti massa. Massa itu power. Udah itu aja. Kebetulan karena kita di kesenian, kita pakainya kesenian. Nanti kalau misalnya teman-teman, lah mas aku nggak punya kelompok kesenian, atau ya nggak apa-apa, nggak harus, nggak harus. Ini hanya kebetulan aja kalian ini PK Kota penyelenggaranya adalah Histeria, kemudian seolah-olah core-nya salah satunya adalah kesenian ya karena emang dasarnya. Jadi kalau ada teman-teman yang lain yang basisnya beda-beda juga bisa melakukan hal yang berbeda juga gitu sesuai latar belakangnya. Itu yang membuat eh, bagiku gitu ya PK Kota atau urbanisme warga itu lebih kaya karena dia mengakomodir pengetahuan dasar kita gitu. Oke, tadi sampai mana ya? Bingung. Muter-muter nih. Oke, setelah pengetahuan itu dikumpulkan, setelah keseharian itu dikumpulkan, terus ada kebutuhan untuk mendistribusi pengetahuan. Karena waktu itu yang kami pikir adalah segitiga gitu ya. Produksi, distribusi, konsumsi. Itu di mana-mana kok. Itu bisa di level makanan, bisa di level ide-ide, gagasan segala macam. Kita memproduksi pengetahuan, kita menganggap bahwa ini adalah pengetahuan keseharian yang minor itu yang tidak dianggap. Terus didistribusi. Distribusi itu caranya macam-macam. Itu bisa lewat buku, zin, festival, video dokumenter, podcast, kanal YouTube atau kanal media sosial, seminar, simposium, itu adalah distribusi. Nah kami juga mengkritik metode distribusi pengetahuan yang dianggap pengetahuan pada umumnya. Mungkin teman-teman yang nanti akan S2 atau pernah mengamati atau sekarang S1 wajib seminar enggak sih? S1 untuk skripsi itu loh. Seminar ikut orang luar, ikut kampus lain atau belum ya? Kalau di S2 itu nanti ada. Jadi atau S3. Tesis atau disertasi itu salah satu bagiannya itu harus dipresentasikan di jurnal internasional terindeks dalam Scopus. Terus beberapa itu mensyaratkan itu audiensnya internasional. Nah, nih masyarakat ini periset atau data miner atau pengekstrak data. Data diambil dari kampung, saat sampai sini. Diambil di level bawah dan di level abstraksi. Level bawah itu pengetahuan yang generik yang kayak ya udah pengetahuan yang semua orang tahu gitu. Di level abstrak itu nanti udah tautannya sama teori-teori. Teori ini pakai teori itu, pakai ini kasus yang mana, komparasi. Jadi komparatif sifatnya. Terus nih pengetahuannya ngumpul di sini. Dibawa ke sini itu aja jarang. Nggak banyak loh orang yang riset. Terus kalian presentasi di tempat yang dia riset. Sadar nggak? Atau enggak, aku nggak ngerti loh. Jangan-jangan sekarang lebih canggih. Setahu aku itu kayak gitu. Kita riset, kita bawa pergi, terus ini kita nggak balikin lagi ke sini. Jadi mereka tidak mendapatkan level abstraksi yang dari kita dapatkan. Jadi orang yang sebetulnya berhak atas data itu juga tidak mendapatkan data yang dari kita ambil. Data ini dibawa, diseminar-seminarkan di sini, di kampus-kampus segala macam, atau di forum-forum yang besar gitu ya. Terus kalau kaitannya sama tesis dan disertasi, karena dia harus internasional segala macam, ikut abstrak internasional, dikirimlah kemudian ini ke simposium-simposium besar yang sebetulnya berbayar dan mau bayar karena itu syarat lulus gitu. Terus harus dipresentasikan dengan bahasa Inggris. Kadang-kadang diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris dengan audiens yang bayar juga kalau datang karena dia dapat sertifikat. Sertifikat itu nanti bisa ditukarkan menjadi nilai kredit kum dan segala macam. Dengan audiens yang sebetulnya sering kali juga sesama orang Indonesia. Jadi jadi pemakalah bercerita berlepotan dengan bahasa Inggris yang ngaco,
Audien juga orang-orang Indonesia yang sebetulnya ya bahasa Indonesia gratul juga gitu. Jadi ini kan sirkus saja sebetulnya. Ini ya ini ada yang beres, ada yang enggak lah. Tapi itu terjadi kadang-kadang. Sementara ini ini masih di sini aja nih. Enggak enggak dapat pengetahuan apapun dari sini. Seringnya begitu. Nah, jadi kami itu sebetulnya men-challenge atau menantang atau mengkritisi berbagai macam itu. Aku sih ya sudah lah, ini kan persoalan kalau di sini udah levelnya udah level kementerian, udah level negara, udahlah. Kita akhirnya bikin alternatif. Makanya simposium yang Pentakaleb itu ditaruhnya di kampung. Aku bodoh amat lah warga paham apa enggak. Yang penting dibawa ke sana dulu gitu loh. Karena memahami sesuatu itu kan enggak sekali langsung dapat gitu ya. Itu harus pengetahuan itu kan kayak begini loh. Oh lah kira biar sing tahu diomongin Mas Marco. Ngono kadang-kadang. Kue sadarmu, kue 10 tahun yang akan datang. Pernah nggak kayak gitu? Ya, kalau sekarang yang di masa lalu lah, misalnya kamu dinasihati siapapun lah. Pernah nggak? Nah, pengetahuan itu kadang-kadang begitu. Yang penting kita kasih akses dulu. Ayo bodo amat pokoknya simposium kudu ning kampung ning omah-omah warga ngajak Pak RT, ngajak Pak Lurah segala macem. Beberapa nama pasti akan kita kasih tempat untuk ngomong. Nah, sing kebingungan ya ben kebingungan sih ora apa-apa. Tapi demokratisasi distribusi pengetahuan itu dilakukan. Baru nanti yang terakhir itu rantai yang berikutnya adalah pemanfaatan atau konsumsi pengetahuan. Konsumsi pengetahuan itu bisa untuk kebijakan, bisa untuk macam-macam, macam-macam. Karena pengetahuan itu kan power gitu ya. Knowledge is power gitu. Kalau kita tahu sesuatu berarti kita bisa memprediksi barangkali. Nah, itulah praktik yang kami lakukan sebelum kemudian memahami oh jebule ono jenenge kabeh to kayak etnografi nak studi manusia iki iso sosiologi iso antropologi iso macam-macam. Terus kenapa kemudian pilihannya jatuh ke antropologi tidak sosiologi gitu ya. Ya meskipun keduanya saling saling berkaitan ya, dua-duanya studi tentang masyarakat itu, studi tentang sosial itu, studi tentang manusia gitu. Studi tentang manusia itu juga bukan hanya antropologi kan, ada psikologi, ada biologi, ada segala macam gitu. Tapi masyarakat itu biasanya sosiologi sama antropologi, meskipun ada psikologi sosial gitu. Ini aku hanya menjelaskan sedikit lintasan-lintasan apa ya teoritiknya barangkali. Nah sebelum saya cerita ini, ada yang tahu perbedaannya sosiologi dan antropologi? Secara ya sekarang mulai blend ya, tapi di zaman dulu itu loh. Udah mau coba gak? Santai aja ngobrol ya. Kalian tegang banget ya. Kalau belajar kan begini ya. Ayo, siapa yang mau coba? Bedanya sosiologi sama antropologi. Sebisa saya Kalau berhubung aku lagi menempuh pendidikan sosiologi, jadi aku kalau dari berapa bacaan yang aku baca itu, kalau sosiologi itu dulu ya ada awal kemunculannya itu digunakan untuk meneliti masyarakat Eropa yang kemudian dianggap maju, lebih pintar, lebih beradab. Sedangkan antropologi digunakan untuk meneliti masyarakat yang dianggap lebih primitif, lebih intinya masa-masa terjajah gitu yang lebih lebih primitif, lebih dianggap bodoh, tradisional gitu-gitu sih. Itu sih kalau menurutku apa ya yang aku ketahui perbedaan antropologi dan sosiologi. yang paling mendasar kemudian ketika kita meneliti dua masyarakat yang berbeda itu apa? Karena itu akan menentukan metode. Kurang ngerti. Oke, kurang lebih seperti itu, kurang lebih. Dan secara umum juga dipahami seperti itu. Nah, kalau kita mencoba untuk belajar masyarakat di Semarang, yang kita tinggal di dalam Semarang, dengan kita belajar tentang orang Bali, yang kita tidak tinggal di Bali, ini misalnya saja, kira-kira apa yang membedakan? Betul, perspektif. Perspektifnya jadi seperti apa? Kebudayaannya gimana?
Oke, kebudayaannya berbeda. Yang artinya kalau masuk di dalam kebudayaan yang berbeda, apa yang harus dilakukan? Adaptasi. Adaptasi itu dengan tekniknya seperti apa sih adaptasi itu? Kowe nak meh adaptasi, kayak kudu piye itu loh. Yang diadaptasi itu apa saja gitu loh. Membaur, kemudian berkenalan, belajar bahasanya. Artinya bisa nggak mempelajari orang Bali dengan cara berpikir orang Semarang? Nggak bisa kan? Nah itu yang paling mendasar sebetulnya. Yang akhirnya menentukan bagaimana teknik antropologi gitu ya. Atau eh, dia menyebutnya sebagai partisipan observation gitu ya. Terlibat. Kalau sekarang ada grounded teori yang ditemukan di lapangan itu kan belakangan ya. Tapi di awal-awal itu untuk memahami masyarakat yang berbeda, kalian harus membaur, menyatu, menyelami kebudayaan mereka menjadi satu, kemudian mengabstraksikannya. Kalian tidak bisa memahami orang Bali dengan struktur berpikir orang Semarang, betul? Makanya ketika studi-studi etnografi itu kita harus dapat dipercaya, kita bisa masuk, kita engage, kita terlibat, kita berteman, kita dapat kepercayaan mereka, kita bisa menceritakan kebudayaan mereka dengan cara mereka sendiri. Karena nggak bisa kita menceritakan kebudayaan orang lain dengan perspektif dari kita gitu. Struktur sosialnya pasti beda, agamanya beda, teknologinya beda. Geser biar gambarnya malih gitu. Nah ini the origin of species gitu. Ya ini kaitannya sama ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Eh the origin of species ya dikutip-kutip sebetulnya nggak belum banyak. Aku yakin banyak yang nggak baca gitu bukunya asli gitu. Padahal itu buku yang penting juga gitu. Itu kan waktu itu emang rame ya, orang mencari kemudian the origin of society gitu ya. Asal usul masyarakat itu dari mana gitu. Nah mereka menganggap bahwa studi-studi tentang orang-orang primitif itu, orang savage itu yang dulu dianggap savage itu memberikan jawaban tentang kemanusiaan itu sendiri, sejarah kemanusiaan, sejarah manusia itu kayak apa gitu. Nah sebelum soal sejarah manusia, kalau orang Jawa itu menamakannya sangkan parang. Sangkan paran. Kita itu dari mana mau kemana. Makanya orang kemudian melacak di origin itulah. Kalau di dalam perjanjian lama dan perjanjian lama itu Genesis kira-kira, kitab asal usul gitu. Jadi sebetulnya pencarian kita terhadap leluhur nenek moyang itu ya dalam konteks ilmu pengetahuan itu ya dilakukan di berbagai lini gitu. Tidak terkecuali ilmu tentang masyarakat. Apa yang membentuk masyarakat? Mengapa mereka survive? Kalau masyarakat sebagai individu, sebagai organ, prasyaratnya apa supaya mereka hidup? Kebudayaan itu seperti apa? Nah, mengapa kemudian mengapa kemudian studi itu jadi penting gitu? Nah, ini akarnya juga di natural science. Natural science itu ya hard science itu yang ya biasanya ya fisika, kimia dan turunannya gitulah ya. Eksak itu ilmu-ilmu eksak itu. Karena itu temuan Newton itu jadi sangat penting. Temuan Newton kan ada beberapa nama intelektual yang kemudian mengubah dunia gitu ya. Ada Newton, ada Galileo, ada Darwin. Mengapa itu penting? Karena itu mengubah cara berpikir masyarakat secara keseluruhan. Mengapa kemudian astrologi, astronomi itu misalnya menjadi penting, outer space itu menjadi penting itu. Bayangkan kalau kita misalnya manusia di masa lampau tidak melihat bintang, tidak melihat langit,
atau kita hanya melihat bahwa setelah mati ya kita akan kalau baik ya di kuburan tenang lama, kalau enggak disiksa sampai hari kiamat. Sedih banget ya anjing. Orang-orang dahulu kalau kafir itu sisanya lama banget itu dikubur. Udah selesai. Kebudayaan kita adalah kebudayaan membaktikan kepada kuburan itu misalnya. Orang melihat bintang, orang melihat macam-macam, orang berpikir teleskop segala macam. Ada realitas lain. Nah, gagasan-gagasan ini kan kemudian muncul, ada satelit, Indraja segala macam, ada handphone segala macam. Bayangkan kalau kita tidak pernah punya imajinasi tentang hal-hal itu, nggak mungkin kita 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 apa ya eh, kita bisa memahami kenyataan hari ini gitu. Kita akan mentok di misalnya membangun makam yang paling canggih itu kan terjadi dalam misalnya Firaun gitu ya. Makam yang paling fenomenal gitu. Orang nggak kebayang Elon Musk pengen tinggal di Mars segala macam nggak ada. Karena imajinasinya nggak berkembang gitu. Nah, inilah yang kemudian membuat manusia itu merasa dirinya spesial dan istimewa karena punya kemampuan untuk membayangkan, berimajinasi. Nah, apa hubungannya sama sama Newton? Nah, ini. Jadi sampai abad abad berapa Newton itu abad berapa ya? 13 sampai 14 apa 17 ya lupa. Nah, sebelum itu memang nanti bisa dicek sendiri lah. Alam itu dipahami bekerja berdasarkan cara kerja Tuhan gitu lah kira-kira. Sangat misterius gitu. Tetapi pasti Tuhan menggerakkan alam ini gitu. Itu kan alam pikir teologi di abad pertengahan. Nah, kita kan mengapa kemudian kita narik ke sana karena kita membayangkannya bahwa itu di masyarakat Eropa gitu ya. Alam bergerak seperti rancangan Tuhan. Pertanyaannya Tuhan itu bisa dilogika atau enggak? Tuhan itu logis apa enggak? Kalau Tuhan itu logis berarti semuanya itu harus bisa dilogika gitu. Pasti ada ukurannya gitu. Sebelum ada Newton kita tuh enggak pernah, kita belum punya satu ilmu spekulatif karena rumusnya Newton itu kan agak-agak spekulatif itu kan yang apa itu coba nanti dicek lah. Kok dia bisa menemukan satu angka tertentu yang kemudian menjadi ukuran yang lain itu dari mana gitu. Yang ternyata itu cocok untuk diukur. Meskipun nanti di debat ada hukum relativitas dan segala macam itu nanti ya. Tapi core-nya pada waktu itu bahwa alam itu bisa diukur. Ketika alam bisa diukur, alam itu bisa dipahami. Hujan itu tidak semata-mata, implikasinya luar biasa loh. Hujan yang tadinya malaikat kencing misalnya, atau ya kan. Loh, orang dulu itu macam-macam loh mikirnya. Alam itu gaib banget loh. Alam itu bekerja dengan cara yang gaib. Sampai kemudian orang datang, bisa diukur kok gitu. Artinya ketika itu bisa diukur berarti bisa diketahui, kemudian bisa diprediksi. Nah, itulah yang kemudian menjadi core dari ilmu natural science. Manusia, masyarakat sebagai bagian dari alam itu tentu bisa diukur, kira-kira begitu premisnya. Kalau masyarakat bagian dari alam, karena alam itu bisa diukur, manusia harusnya bisa diukur. Masyarakat bisa diukur. Kalau masyarakat bisa diukur, bisa diketahui, berarti bisa diprediksi masa depannya. Kira-kira begitu. Muncullah teori-teori tentang masyarakat, ya kan? Oh, masyarakat ini, masyarakat itu. Wah, itu macam-macam. Yang tadinya masyarakat itu di Eropa doang, kemudian beranjak melihat fenomena masyarakat. Loh, ternyata ada masyarakat lain. Ada the others, ada kelianan orang-orang lain. Lian di luar masyarakat Eropa, yaitu orang-orang misalnya orang-orang Samoa, orang-orang Fiji, orang-orang bahkan di Jawa atau di, yaitu juga implikasi dari kapitalisme yang kemudian berimplikasi pada kolonialisme di macam-macam tempat yang orang terus sadar, loh ternyata itu ada banyak masyarakat yang berbeda-beda. Yang tadinya di sana percaya bahwa Kristen adalah jalan keselamatan, di sini ternyata ada Hindu, ada Buddha, itu dari segi agama doang ya, belum yang lain-lain. Nah, itu yang kemudian menjadi core dari awal-awal pencarian social science. Jadi social science itu memang turunan dari natural science. Perdebatannya nanti panjang. Perdebatannya panjang, tapi kita nggak akan memasuki perdebatan itu karena itu sangat terlalu teoritik gitu ya.
dan bukan tujuan dari kelas ini. Itu hanya aku ngasih gambaran bahwa genealoginya itu begitu gitu loh. Genealogi ilmu pengetahuan itu. Makanya kemudian ada humaniora, sastra, seni itu humaniora karena dianggap itu ilmu untuk memahami manusia. Belum dikategorikan sebagai sains gitu kan. Itu perdebatannya panjang. Ini nanti perdebatan yang lain. Kalau sains itu kan diuji, bisa ditemuan, difalsifikasi, terus kemudian bisa diuji tetap, terus kemudian itulah sains. Nah, sosial perdebatannya panjang karena manusia itu bukan variabel seperti hewan atau tumbuh-tumbuhan atau makhluk yang tidak punya imajinasi. Nah, itu perdebatannya panjang. Tapi kita tidak akan perdebatan di sana. Next, kita akan kembali pada etnografi dan metode masuk kampung. Nah, ini kebudayaan. Apa itu? Klugham itu bikin definisi kebudayaan itu dari berbagai macam para teoritisi kebudayaan itu hampir 114 apa 100 berapa gitu. Tapi aku hanya ngambil satu ini yang diambil sama Kuncoro Ningrat itu. Next. Nah, ini yang 7 unsur yang sangat populer gitu ya. Ya tentu banyak ahli juga punya definisi sendiri. Tapi ini yang biasanya dilihat bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, peralatan hidup, mata pencarian, religi dan kesenian. Nah, biasanya setelah kemudian kami belajar antropologi gitu ya, mulailah data-data itu kita kategori-kategorikan. Oh, ini organisasi sosialnya. Biasanya kalau kami masuk ke masyarakat itu betul tadi, kalau kalian ingin mendapatkan perspektif mereka, berarti kalian harus menjadi bagian dari mereka. Makanya itu juga menentukan metode antropologi berikutnya. Selain tadi soal pendekatannya itu participant observation, metodenya kemudian kualitatif, bukan kuantitatif. Nggak pakai survei, nggak pakai apa. Meskipun itu juga sekarang bisa dilakukan gitu ya. Tapi pada awalnya metodenya adalah kualitatif, dengan cara wawancara mendalam, mengamati, triangulasi, cross check terus menerus gitu. Nah, ini yang biasanya dilakukan studi-studi ketika udah masuk ke masyarakat, ya sudah ngeblend di situ, membuang-buang waktu di situ. Nah, ini meskipun sederhana, tapi kalau tidak punya Den, Den, digeser Den, ketutup itu, Den. Nah, ini sederhana, tapi sebetulnya nggak sederhana, karena jam sosial itu jam terbang, termasuk jam terbang sosial, itu juga berlaku di dalam ilmu-ilmu kita juga gitu loh. Kamu tidak akan mengetahui karya sastra yang baik kalau kamu tidak baca serius. Kamu tidak dapat memahami persoalan-persoalan hukum kalau kamu tidak belajar persoalan-persoalan hukum, mengkomparasikannya dan seterusnya gitu. Jadi semua butuh jam terbang. Sama, jam terbang sosial itu ternyata juga menentukan kapasitas kita untuk bisa masuk atau enggak. Karena tidak mudah sebetulnya memasuki kebudayaan orang lain. Kalau ke bawah itu gampang gitu. Salah bahasa, salah cara berpakaian, mungkin bukan salah ya, tapi apa? Kalian ingat nggak misalnya untuk masuk pada kelas tertentu harus paham bahasa gaul tertentu, harus pakai handphone merek tertentu, harus pakai kendaraan tertentu, itu kan sebetulnya bagian dari cara-cara kita untuk memasuki kelas-kelas sosial tertentu gitu. Jadi ini yang kemudian kalau KKN itu kadang-kadang setengah mati gitu. Karena dari sejak awal dari kampus instruksinya kalian harus pakai seragam karena kalian bagian dari institusi gitu. Kemudian masyarakat merasa berjarak kan? Berjarak karena ya elah ini kan masyarakat tuh kayak ini terus kadang-kadang ya udahlah KKN paling bikin sumur, sekarang mungkin enggak ya.
Sekarang udah dilarang gitu. Dulu ya begitu itu. Ini penolong nih, para penolong nih. Jadi dia nggak merasa dia. Jadi di masyarakat itu ya, bahkan untuk sesuatu yang sebetulnya kebaikan mereka sendiri, itu aja minta dibayar kadang-kadang. Kayak teko, pengen ngewangi, neng mereka memperlakukan kita itu juga seperti lagi proyek. Akhirnya ini buat gawe, akhirnya kudu entuk. Akhirnya sesuatu yang kemudian seolah-olah untuk kebaikan masyarakat, misalnya mereka pengen bangun tempat ibadah atau pengen bangun sumur gitu ya, yang atau lah apalah. Akhirnya ngomong kesini ngono sing kerja ya, aku yo njaluk duit, njaluk bayar dong, ingin buat gawe. Kowe sing pengen nolong wae akhirnya kudu bayari gitu. Jadi kayak gitu loh. Jadi kalau kita salah masuk dengan bahasa yang berbeda, itu nanti outputnya berbeda. Aku kasus-kasus aja ya. Di Bergota itu teman-teman, aku masukin anak-anak baru. Anak-anak antropologi yang bahkan ini yang konon belajar tentang ilmu sosial. Jadi kebayang kalau misalnya anak-anak matematika atau anak-anak fisika atau anak-anak yang lain yang mungkin tidak belajar sama sekali ilmu sosial lebih kebingungan. Nah ini anak antropologi kebingungan, tak tanya kenapa nggak bisa masuk gitu, kenapa sih nggak bisa masuk gitu. Jadi ini kasus saja ya. Jadi di Kampung Pelangi itu ternyata ada RW 3 dan RW 4. Aku agak lupa RW 3 yang mana, RW 4 yang mana. Tapi yang jelas satu RW ini yang sering dapat bantuan. Yang sejak lama Kampung Pelangi naik daun itu loh. Yang satunya ini chat aja sering nggak dapat itu. Nah, ketika kita masuk dari luar, ketika masuk ke teman ke jaringan yang sering dapat bantuan, ini hanya bisa diaktifasi kalau kita bawa bantuan. Ketika kita masuk ke jaringan orang yang sakit hati tapi ingin bergerak tapi nggak punya power, dia akan antusias karena dikompori oleh sentimen juga. Nah kita itu sering manfaatin kayak gitu juga kadang-kadang. Konflik di dalam masyarakat itu dipetakan gitu. Nah ini anak masuk ke kelompok sakit hati, nawarin proyek pengecatan. Langsung ditolak. Kalau pengecatan mas kesana aja gitu. Meskipun dalam hati orang-orang ini pengen dicat, tapi kesel gitu kan. Kamu kesana aja. Aku kan dari atas kan bingung ya, dari sini dapat laporan. Ini kenapa sih susah sekali masuk gitu. Pertemuan gagal terus, ngomongannya nggak pernah clear. Aku masuk, ya langsung kebuka gitu. Oh ternyata anak-anak salah masuk menggunakan kata kunci. Itu kayak keyword itu loh, kayak kayak password itu loh. Lu kalau misalnya mau ngakses jaringannya Histeria, passwordnya salah, nggak bisa bro. Sama, masyarakat itu begitu ternyata. Password itu bisa kata kunci, bisa tokoh kunci. Tapi ada pintu masuk. Semua kebudayaan pasti punya pintu masuk. Pintu masuknya di mana? Nah itu yang harus dicek betul gitu. Dan untuk menentukan itu biasanya butuh jam terbang juga gitu loh. Kayak kalau awal-awalnya ya gue suduk, apa jadi gue abres gitu. Begitu nanti udah pinter kan kalian itu udah kayak dokter. Nah dokter sekarang itu apa-apa sekarang kan mau pakai lab itu kan jadi mahal kan. Dokter dulu itu kan yang senior itu kan batuk aja suara batuk itu udah langsung tak kasih ini ya gitu kan. Dari batuk belum pakai stetoskop loh itu loh. Belum macam-macam. Sama. Masyarakat itu ya sama. Ntar kalau kalian lama-lama ahli atau dalam ahli hukum sama kan. Begitu atau dalam masakan gitu kan. Kalau udah terbiasa masak segala macam rasain masakan, oh ini campurannya kayaknya pakai ini terlalu banyak merica. Ngono kan? Waduh, waduh. Studi-studi tentang masyarakatan itu ya hampir sama. Kalau kalian sudah expert di situ nanti lihat apa sih yang perlu dilihat? Oh, misalnya jaringan sosialnya, kekerabatannya, afiliasi politik, sejarahnya, teknologi yang digunakan, mata pencaharian, kepercayaan, adat istiadat. Itu yang kami lihat selalu. Ya pelan-pelan, kita nggak mungkin kan? Ya pelan-pelan, pelan-pelan. Next, next, next. Terus saja dulu, terus. Nah ini
ciri khasnya adalah holistic integratif, thick description, dan native point of view. Holistic integratif. Jadi kita nggak bisa melihat fenomena perekonomian tanpa melihat fenomena kesejarahannya, tanpa melihat sejarah kekerabatannya, tanpa melihat kalau kekerabatan terlalu sempit, tanpa melihat misalnya organisasi sosialnya. Jadi itu semua dilihat semua. Itu nggak bisa kayak dianalisis satu bidang tok. Itu harus dilihat semua unsur-unsurnya. Di Nongko Sawit itu satu kasus itu ya. Ini beda lagi dengan Bergota. Aku kasih kasus-kasus yang pernah kita hadapi aja gitu ya. Di Nongko Sawit itu Nongko Sawit dan Randusari itu satu kelurahan, tapi secara umum kulturnya berbeda. Anak-anak muda itu sering kalau ditanya nggak terlalu suka orang, mereka tidak menyukai satu sama lain. ternyata bisa ditelusur sejarahnya 500 tahun yang lalu. Gila ya. Dari apa? Dari folklore, dari cerita rakyat. Mengapa demikian? Itu bisa dilihat dari sejarah pengislaman mereka. Melihatnya folklore. Di buku sejarah nggak ada folklore. Jadi dulu pas periode pengislaman Demak, Demak itu kan menyuruh para pendakwahnya kemana-mana. Di bawah itu mungkin ada Pandanaran dan gengnya gitu. Di atas itu ada yang apa itu? Yang Sumowono itu apa? Yang makamnya di Hasan Munadi, betul. Hasan Munadi disuruh ke atas. Iya, dia itu masif itu kelompok dakwah itu. Hasan. Jadi jangan percaya kalau Islam itu selalu kita menemukan kok jejak-jejak bentrokan itu di mana-mana. Itu dari sejak Endang Sejanila yang sama yang dituduh mencuri senjata Demak itu Bergota. Ajar itu. Bapaknya Ajar itu Endang Sejanila. Di atas ada Ajar Buntit yang makamnya itu di Kendal. Setelah kalah dia lari ke Kendal. Sebagian gerombolannya itu lari di Nongko Sawit. Nongko Sawit ditaklukkan, ketangkep, bikin masjid. Terus nggak ada yang ibadah. Dia geser ke Randusari. Ke Randusari Islam diterima. Dia kenapa Randu? Karena beduk. Jadi ini mereka bikin beduk, beduk itu ditabuh di Nongko Sawit tidak bunyi. Digeser di Randusari, ditaruh di pohon randu, dipukul bunyi. Makanya namanya randu sari. Sari berbunyi gitu loh. Artinya apa? Dakwah berhasil, bos. Islam, randu sari. Nongko Sawit angel. Ditinggali kenong. Ditinggali bende. Bende sih nak tung-tung loh. Tung-tung-tung. Tinggali bende, nak ngundang sholat nganggo bende. Kumpul. Mergane apa? Setengah abangan. Hindu gitu. Masuk Islam. Tapi kan karakternya berbeda. Sampai sekarang lebih banyak masjid, musola, MI itu di Randusari. Nongko Sawit sekuler. SD ngono kuwi akeh, Den. Di sana SD 2 SD di sana. Musolanya nggak sebanyak musola di Randusari. Kira benda yang bisa dilakukan di Nongko Sawit. Randusari ke lebih ke Islam-Islaman yang alim gitu. Ngelacaknya dari mana? Dari folklore. Itu nggak ketemu dulu kalau kita nggak ngelacak-ngelacak kayak gitu tuh. Jadi semua saling berpengaruh gitu. Mereka juga punya kebiasaan kan ke haulnya bahasan Munadi toh di apa ki jenenge? Semua orang ya bener ya? Nyat nyono. Betul lah? Nah, iya. Tapi ternyata studi-studi kayak gitu tuh nyambung-nyambung di Semarang. Terus native point of view. Nah, itu juga menekankan apa? Perspektif mereka.
Makanya festival-festival kami itu banyak menggunakan istilah dari kampung juga. Bu, bu cinta. Meskipun bu cinta, itu terma yang kemudian nama tempat yang ngasih itu anak-anak muda, remaja. Ada satu spot dulu di Bustaman itu yang tempat nongkrongnya anak-anak muda itu. Dan di sana itu kadang-kadang karena interaksi itu terjadi percintaan itu ya, hubungan perkasih-kasihan. Makanya dinamakan Bu Cinta. Nah, itu jadi nama festival. Guyub rukun gotong royong di Jatiwayang. Itu kita pakai jadi nama festival juga karena dari itu ungkapan dari warga juga. Seperti yang besok ini Malih Dadi Segoro. Itu juga bukan dari kami itu nama platform orang lain yang kebetulan kami terlibat. Terus aku minta izin platformnya tak pakai namanya Bagus itu. Jadi aku tuh udah nggak yang kayak harus selalu membangun menara dari terma-terma dari kita, istilah-istilah dari kita. Tapi dari istilah yang beredar aja juga nggak apa-apa gitu. Itu baik gitu. Karena kita kan pengen mendapatkan dukungan sebanyak mungkin gitu. Next. Nah ini tekniknya wawancara, observasi mendalam, pengamatan, studi pustaka kalau diperlukan. Tapi kalau udah nggak mungkin ya berarti paling enggak kalau besok ini misalnya ya, yang paling krusial itu justru peta konflik, jaringan sosial sama sejarah lokal itu. Aku batasi segitu karena waktunya nggak banyak gitu. Jadi kita juga ngelihat durasi ya, kalau penelitian ya. Kalau durasinya panjang kita akan lihat banyak hal, tapi kalau durasinya pendek karena kita harus mendevelop satu festival, nah itu ya harus harus membatasi jumlah informasi yang ingin kita dapatkan gitu. Dalam konteks ini organisasi sosial dan peta konflik menjadi lebih penting gitu. Jadi core-nya nanti. Karena aku mau bagi-bagi untuk senimannya segala macam gitu. Tapi kalau risetnya lama, misalnya di Bustaman, di Sekararum, atau di tempat-tempat lain yang kita juga riset serius, itu biasanya yang dipetakan lebih banyak lagi gitu. Next. Terus ini beberapa nama nanti materi bisa di-share kalau kalian mau cari-cari. Ini beberapa nama-nama penting sih. Next. Nah ini membangun kepercayaan. Kalau masih bingung, kalau masih bingung itu sesimpel nulis 5W1H. Satu berdasar ketertarikan kita tentang sesuatu. Yang kedua berdasar ketertarikan warga terhadap sesuatu hal. Kalian bisa nanya kok, Pak, kamu sini yang paling menarik apa ya? Pertama dia pasti akan bingung. Karena bagi dia tidak menarik sama sekali. Ya kan? Itu kan kayak kalian, misalnya kalian berpacaran dengan Anya Geraldine, kalau udah tiap hari, wah itu udah nggak ada istimewa-istimewanya. Kan rumput tetangga lebih seger, ya kan? Susah, gitu-gitu aja. Jelek yang muncul karena cenderung tidak berjarak. Warga ya sama. Waduh, apa ya Mas? Mesti ngono. Kowe nek ditakoki, "Wis Semarang apa ya?" Mungkin saiki wis ana kota lama, ono beberapa spot wis rada dong ya. Zaman dulu ya, aduh apa ya, ora ono sing apik ketoke. Sing menurutmu apik wae ngono. Kamu nggak usah terjebak dalam perspektif baik dalam konteks warga Semarang, tapi baik atau menarik dalam konteks dirimu sendiri gitu. Nah, kita bisa mengembangkan satu tema tentang apa yang menarik dari, menurut kita dan apa yang menarik dari warga. Nah, warga ini biasanya kita juga melakukan seleksi gitu, melakukan kategori-kategori gitu ya. Misalnya metriknya biasanya cuma dua, berpengaruh, berkepentingan. Ada kelompok masyarakat yang punya kepentingan dan punya pengaruh. Misalnya siapa? Palura. Ada yang punya kepentingan tapi tidak punya pengaruh. Misalnya siapa? Eh? Punya pengaruh dong. Punya kepentingan dan punya pengaruh siapa misalnya? Oh, pengusaha nggak punya kepentingan. Tapi nggak punya pengaruh. Enggak, kita bikin yang ekstrim dulu.
yang punya kepentingan tapi tidak punya pengaruh. Warga biasa yang kayak apa? Warga biasa itu banyak loh. Ayo lebih spesifik lagi coba. Ya, warga biasa yang kayak apa? Oke, warga biasa yang kayak apa? Yang kritis. Ya misalnya warga punya banyak. Biasanya Pak RT kan ada yang gitu toh. Pak RT itu kadang-kadang dipilih yang paling miskin, tapi mau bergerak gitu kan. Tapi diketawain sama orang-orang kaya itu kan. Dia punya kepentingan tapi pengaruhnya kecil ternyata meskipun Pak RT misalnya. Terus ada yang berpengaruh tapi tidak berkepentingan. Pengusaha itu kadang-kadang gitu loh. Dia berpengaruh, tapi bodoh amat lah kampungnya mau dibawa kemana. Kalau interestnya terusik, baru dia akan bergerak gitu. Terus ada juga yang tidak berkepentingan dan tidak berpengaruh. Ini paling minor dewe iki. Paling minor. Tentu kualitas datanya akan lebih berbobot jika kita bisa mengidentifikasi yang punya kepentingan dan punya berpengaruh sekaligus. Meskipun tidak menjamin ya. Tapi itu bisa menjadi shortcut awal. Karena kalau kalian baca James Scott, itu dia menulis ada yang namanya bukunya yang sangat terkenal itu salah satunya The Weapons of the Weak, senjatanya orang-orang kalah. Dia menulis tentang sejarah sosiokultural Malaysia melalui perspektif satu RT. Bajingan. Dia hanya neliti satu RT. Bukunya segini bos. Gila gak? Satu RT. Antropolog itu paling pintar lah ngarang-ngarang lah. Tapi analisnya dahsyat tuh. Dia bisa memetakan, dia bisa komparasi sejarah dari luar, dia bisa ngomong kebijakan hijau, dia bisa ngomong macam-macam. Tapi case-nya cuma satu RT. Gila. Ada yang lebih gila lagi namanya Oscar Lewis. Dia menulis 5 keluarga miskin. 5 keluarga tubuhnya segini. Tapi dia ngomongin sejarah, dia ngomongin macam-macam. Tapi selalu dibentur-benturkan lagi dari perspektif 5 keluarga ini. Nah, James Scott itu menulis ada yang namanya Tuan Broom, Tuan Sapu karena disebut Tuan Sapu karena dia itu selalu sapu bersih gitu loh. Ada tanah, beli habis. Kaya banget. Terus dia tapi juga menulis ada satu tokoh yang miskin banget yang hanya menjelek-jelekkan dan tukang umpat dan sama sekali tidak signifikan. Tapi dia melihat itu sebagai satu representasi masyarakat secara umum juga gitu. Ketidakpuasan, kekecewaan, frustasi segala macam. Jadi bisa juga kita bisa begitu juga gitu. Clifford Gates menulis kebudayaan Bali dari perspektif orang adu jago. Jadi memang agak berbeda ya pendekatannya dengan sejarah yang mungkin biasanya bertumbuh pada tokoh-tokoh besar ya. Kita bisa menulis tentang kebudayaan dari perspektif yang kayak gitu loh. Dan yang ditulis kemudian secara menyeluruh gitu. Next. Nah ini juga yang biasanya kami tekankan, informasi yang berkaitan dengan memori kolektif. Itu bisa dari sejarah, cerita rakyat, gedung-gedung penting, pokoknya sesuatu yang membuat mereka merasa menautkan dirinya pada satu identitas tertentu. Karena apa? Karena memori kolektif itulah yang bisa digunakan untuk membangun sentimen sosial. Sentimen sosial itu punya daya untuk menggerakkan orang. Coba misalnya Lawang Sewu itu mungkin punyanya KAI. Tapi kalau Lawang Sewu dihancurin, mau diganti mall, yang marah siapa? Semua orang Semarang kan? Karena dia sudah menjadi situs bersama. Meskipun pada kenyataannya itu perusahaan swasta. Bukan swasta, perusahaan BUMN. Ingat nggak misalnya kalau kalian di daerah kalian terus ditanya tentang apa sih yang khas di Ambarawa misalnya. Kalian akan misalnya tidak harus itu besar. Misalnya kalau di Semarang contoh yang kecil lagi pagi misalnya. Pagi kan seolah-olah sudah menjadi milik bersama. Padahal enggak juga, deo dodolan ya.
Tapi seolah-olah menjadi identitas bersama gitu. Iya kan? Ya kita merasa memiliki toh. Lho ki padahal ya gue dhewe lho. Ning kampung ngono ki akeh, Mas. Ning kampung ngono ki akeh. Golek ono. Nah, itu yang kemudian biasanya menjadi core dari festival yang kita bikin. Harus bisa membangun kesepakatan bersama. Itu sumbernya macam-macam. Sentimen itu digerakkan dari sana. Next. Nah, ini yang aku ceritakan tadi bahwa memori kolektif itu bisa memicu solidaritas atau kesetiakawanan. Next. Ini harusnya visi doang sih, nggak ada misi nih. Visi foya, misi foya. Enggak, ini penting untuk visioning. Visioning. Karena kalau udah begitu kan bisa dibayangkan, oh kita mau kemana sih gitu. Dan apa yang bisa kita lakukan bersama. Dah gitu aja kita ngobrol. Tak balik ke dosen pengampu. Cik. Oke, terima kasih Mas Adin. Ini penjelasan yang berbeda dari tahun yang kemarin. Aku juga cukup belajar banyak dari pemaparan ini. Ah, mungkin saja langsung ke teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya. Itu durang katanya kan. Ya, monggo. Ini ya, ini bukan soal strategi masuk kampung, tapi soal awal tadi yang cukup mengganggu buatku soal perdebatan sosiologi dan antropologi karena dia juga menentukan langkah selanjutnya metode yang digunakan mau seperti apa. Tapi aku tidak terlalu memusingkan itu ya soal strategi yang mau digunakan itu seperti apa karena kalau misalnya tadi aku justru kebingungan ya Mas, kenapa kemudian disangkut pautkan dengan soal definitif sosiologi itu apa, antropologi apa, meskipun kalau sependek pemahamanku bukan soal lagi apa namanya, kalau sosiologi itu dia bicara di negara-negara dunia pertama, sementara antropologi dia cenderung masyarakat primitif yang kebanyakan di dunia berkembang. Tapi soal kalau sependek pengetahuan kalau sosiologi itu dia ngomongin soal perilaku manusia yang kemudian dia bisa dibenturkan dengan konstruk sosial. Jadi bagaimana perilaku dan hubungan manusia satu dengan lainnya. Dan kalau antro dia ngomongin soal bagaimana perilaku itu bisa terbentuk, dia lebih ke sari-sarinya. Jadi ngomongin soal asal usulnya, kemudian bagaimana ekonomi di sana itu bisa terjadi. Jadi itu lebih detail gitu. Sehingga menurutku kalau pendekatan selanjutnya ketika turun basis mau menggunakan cara metopen atau metodologinya mau pendekatannya sosiologi atau antropologi, kalau model-model turun basis apapun awalnya pendekatannya pasti sama. Kalau turun basis ya harus membaur dengan masyarakat, kalau ingin punya data lebih dan kekayaan pengetahuan yang luas ya harus mengikuti tindak tanduk masyarakat kayak gitu. Jadi nggak ngaruh metode selanjutnya apa gitu. Aku ada kejumbuhan kalau kita menggunakan metode etnografi dan atau antro ini sama halnya menurutku kalau kita menggunakan sosiologi gitu sebagai kerangka atau bangunan berpikir. Bukannya itu ya, bukannya nggak ada perbedaan. Kalau kamu mau turun ke masyarakat, kamu tidak bisa menjadi manusia yang serba tahu gitu. Justru kamu menjadi orang yang menghamba dan mencari sari-sari dari masyarakat itu. Itu Mas. Apa kemudian strategi berbedanya karena tadi Mas Adin ngomong bedanya sosiologi dan antropologi ini yang nantinya akan menentukan strategi dalam turun ke masyarakat gitu. Cara pendekatan yang dilakukan berbeda. Bedanya apa? Kalau mau turun masyarakat ya harus baur tahu gitu misalnya. Misalnya. Oke, aku kan ngasih genealogi ya. Genealogi itu kemudian menunjukkan percabangan atau perbedaannya di masa lalu. Kalau sekarang ilmu sosial itu udah campur gak karu-karuan. Kalau sekarang misalnya human geography itu juga menarik. Kalau geografi kan mungkin yang kita tahu mungkin pokoknya penghasil batu bara, penghasil timah, ora. Human geography itu juga lebih kompleks itu. Jadi memang belakangan itu memang ada kecenderungan banyak disiplin ini juga saling mencuri, saling mengambil, saling saling belajar pada disiplin yang lain. Saya yang ngasih genealoginya dulu gitu kan. Nah,
perbedaan-perbedaan itu hari ini itu sudah memang banyak campur baur, nggak bisa seketat zaman dulu. Tapi memang di genealoginya itu ada disiplin itu ada penekanan pada contoh-contoh tertentu gitu, kasus-kasus tertentu. Misalnya soal partisipan observation atau apa. Sosiologi dulu nggak punya itu, karena kamu bagian dari masyarakat. Kalau sekarang mungkin nggak kelihatan karena apa ya? Karena sudah sekarang sudah nyambur nggak karu-karuan. Kalau dulu kelihatan, Jadi aku hanya menjelaskan persoalan dari asal usulnya yang kemudian berimplikasi kalau sekarang kan karena kebetulan aku belajarnya antropologi, makanya pakainya itu. Tapi di lapangan itu tentu saling saling pinjem, saling curi, saling ambil itu sudah biasa terjadi. Tapi nanti kalau kalau gini, kalau kita praktik itu perbedaan-perbedaan itu kemudian tidak jadi penting, tidak cukup penting. Tapi kalau kalian belajar disiplin ilmu itu jadi penting, jadi penting. Jadi kalau ngomong soal disiplin ilmu, aku menjelaskan genealogi juga dari histeria yang mengadopsi hal itu gitu ya. Tapi kalau sudah praktek, itu biasanya orang udah cenderung abai dan nggak penting lagi gitu. Yang mana metode yang paling memungkinkan yang itu juga dipakai gitu loh. Nah ini juga kritik biasa ya, ini biasanya orang saling kritik ya. Kritik akademisi yang sangat ketat gitu ya pada aktivis. Aku dulu juga gitu dikritik. Aktivis itu cenderung ngambil sesuatu yang menguntungkan untuk kepentingan dirinya. Dia bahkan nggak ngerti bahwa kepentingan diri itu artinya kepentingan advokasi gitu loh. Tapi dia nggak ngerti sebetulnya perbedaan teoritik gitu itu nggak ngerti. Genealogi paradigmanya itu nggak ngerti. Karena bukan itu. Sementara di sisi yang lain kadang-kadang aktivis juga ini para intelektual menara gading, hanya bermain-main di wilayah abstraksi dan teoritik gitu. Yang tidak langsung ke basis gitu. Jadi ada kecenderungan kayak gitu juga kalau kita ngomong soal perspektif akademisi maupun perspektif para pelaku gitu. Nah, kebetulan di Histeria ini kan yo rono yo rene tadi yo sok yo kadang-kadang iso membedakan itu. Dan memang bener aku juga ngalami betul bahwa kita di lapangan kadang-kadang tumpang tindih dan campur baur nggak karu-karuan gitu. Tapi kalau yang lebih teoritik itu memang begitu gitu. Dan kita nggak sedang konsentrasi di teoritik, tenang saja, kita nggak ke sana, kita lebih ke praktek, tapi juga biasanya kalau sudah diabstraksi ya memang soal-soal teoritik menjadi penting. Tapi kalau enggak ya nggak perlu karena advokasinya kan bukan ke sana gitu. Iya. Dan yang sedikit agak membedakan juga kan mungkin dengan kelompok-kelompok NGO atau LSM lain ya di Semarang gitu atau di sekitarnya, kita nggak case base gitu loh, tidak berdasar kasus. Kita bukan NGO yang menerima aduan karena ketimpangan sosial, injustice gitu apa kan beda ya. Misalnya LBH yang menerima kasus karena aduan. Kita sering masuk pada kampung-kampung atau yang bahkan mereka itu kadang-kadang juga nggak ada apa-apa ya mas. Kami wis senangi dengan begini, nah, kan harus diciptakan persoalan. Nah, gitu-gitu. Kita assembling persoalannya. Orang Bustaman nggak merasa tergusur pada waktu itu. Sampai kita berhasil memberikan pemahaman bahwa kampungmu itu bisa hilang loh. Terus mereka tiba-tiba merasa terancam. Padahal prakteknya nggak seterancam misalnya di Tambak Rejo atau di dulu pernah mana itu yang sudah hilang itu Kebon Darjo atau ada satu lagi ya Sari-Sari loh belakangnya yang kemudian kampung itu juga hilang. Yang dia datang aja dia ketemu aja udah panik gitu loh, udah panik karena dia dalam kondisi terjepit gitu, ya kan? Itu beda dan uh, ya tentu saja itu bisa saling support nanti ya cara
cara-cara kebudayaan seperti apa, terus hard advokasinya juga seperti apa, karena itu juga ternyata itu juga penting gitu, karena misalnya desa-desa atau kampung-kampung yang menjadi bagian kami, ketika mereka tidak punya alat atau metode untuk bergerak ke ranah yang lebih formal sampai turun jadi kebijakan, itu juga setengah mati kalau kita ngomong perubahan masifnya gitu. Karena misalnya gini, Bergota ingin mengembangkan wisata peminatan khusus untuk sejarah, terutama makam itu sama pemanfaatan sungai Kali Semarang itu untuk pemberdayaan warga, untuk ekonomi segala macam. Itu ternyata nggak bisa dengan hanya festival-festival doang. Itu harus ada orang yang di sana dengan kedisiplinan yang sama seperti orang melakukan advokasi, ketemu dinas ini, ketemu dinas itu, ketemu stakeholder yang lain, ngejar sampai jadi jadi plan, jadi action plan, jadi dieksekusi dan seterusnya gitu. Itu masih jadi PR juga bagi kami gitu ya. Menjawab enggak? Strategi masuk kampung itu. Aku jadi kepikiran ya, misal kita kelompok Banteng nih mau ke Mijen. Itu kan dia sudah lama dengan histeria sehingga cenderung lebih mudah. Misal nih Mas, kampung itu belum terafiliasi dengan histeria misal, atau kita bertiga ini tiba-tiba mau datang kampung ini, mau riset di situ, mau ngobrol dengan warga kayak gitu kan. Nek mak bedunduk datang gitu kan. Kan tadi seperti yang disebutkan dia nggak merasa nih ada masalah. Sementara kita riset di situ kita menemukan masalah-masalah ini. Tapi sepengalamanku misal di Tapak, Tugu, itu kan riset sama teman-teman nih di KSMB. Nah, mereka itu merasa itu tidak masalah, tapi kemudian ketika ingin mengkomunikasikan itu, terkadang salah sasaran. Justru orang yang kita komunikasi itu adalah orang yang punya kepentingan dengan masalah itu. Misalnya dia akan menjual tanah itu, jadi punya kepentingan dengan maklar-maklar itu loh. Nah, artinya kan kalau baru masuk kampung, kalau kita sekedar, kita sekedar ngobrol, kita dapat data dan lain-lain itu cukup mudah menurutku. Tapi kemudian ini mengkomunikasikan bahwa ini ada masalah ke orang, itu pertama yang akan ditemui siapa? Karena kalau dari awal, misal aku sudah punya tendensius nggak enak dengan RT RW, karena dia punya kepentingan dengan orang-orang besar yang nggak mendukung itu misalnya gitu. Betul, ini pintu masuk ini kadang-kadang problematik. Ya kadang-kadang kita juga ketemu yang batu-batu kayak gitu yang nggak tepat itu ya. Ya itu emang ya sekali lagi jam terbang. Karena kan semakin banyak orang yang kita temui, semakin kita ngerti ini kelompok kepentingannya yang mana gitu. Apalagi daerah yang kamu temui itu daerah yang relatif problematik. Taparejo kan problematik. Kemijen sebetulnya iya gitu. Itu yang daerah Wonolopo gitu yang kayak kampung ranting pelangi yang taunya pokoknya kampungnya pengen jadi destinasi gitu. Itu aja udah lumayan karena mereka punya tujuan gitu loh. Banyak juga kampung-kampung lain yang nggak tahu mau ngapain gitu loh. Nah itu memang biasanya ya kita nyoba dulu. Kayak naik sepeda itu loh. Ya harus ditumpaki sih, harus sambil belajar teori, memetakan ulang. Terus biasanya kami pakai test case. Dan nih dikasih kegiatan kecil nih. Pintu masuk itu sebetulnya banyak. Kami itu pernah menggunakan pertemanan ya iya, jaringan NGO ya iya, jaringan kelurahan ya iya, dari dinas di drop ke atas misalnya bagian kepegawaian misalnya yang menyurati langsung ke lurah ke kelurahan itu mereka juga bisa cepat. Jadi bergantung apa yang kita lakukan juga sih. Kalau proyek yang hit and run gitu biasanya dari atas, dari kelurahan, dari sekda misalnya itu lebih cepat. Bahwa tidak membekas itu persoalan lain. Karena yang pengen dideliver itu proyek gitu misalnya. Sekali pukul gitu ya, hit and run gitu ya. Tapi kalau mau panjang ya harus cek ulang berapa banyak tenaga yang kita turunkan, pintu masuknya dari mana saja, data yang di lapangan yang kita dapat apa. Makanya penting untuk menentukan pintu masuk. Kalau nggak punya pintu masuk, ya kenalan seadanya dulu dari 1, 2, kan nanti bisa di track datanya, bisa dikategori dari kelurahan seperti ini, dari warga seperti ini, dari apa seperti ini. Terus yang kita ingin
drive yang ingin kita dorong itu yang ke arah mana gitu. Yang perlu lagi kita temui siapa gitu. Karang tarunanya bisa diajak bekerja apa enggak. Dan yang penting juga menemukan kelompok sosial yang bisa diajak bekerja. Kalau kita nggak bisa menemukan kelompok sosial itu, susah. Itu bisa RT, bisa RW, bisa komunitas, bisa hobi, bisa NGO, bisa LSM, bisa kelompok masyarakat. Pokoknya organ yang punya jaringan sosial di sana. Kalau itu nggak dapat, kalau kaitannya sama event, apalagi event besar, kita setengah mati gitu. Apakah bisa? Ya bisa, ngimpor orang. Event jadi. Ya kita juga pernah ngalamin kayak gitu. Karena kegagalan mengidentifikasi lapangan itu atau ketidakcermatan membaca potensi konflik tertentu. Tapi acara harus jalan gitu kan. Ya sudah, nanti kita cek ulang. Kemijen itu pertama itu justru chaos. Waktu kami mau minta bambu buat umbul-umbul. Itu aja nggak mau mereka. Harus dibayarin, harus segala macam. Kesel juga kita, aduh udah habis banyak gini-gini nggak jalan. Terus tapi kan udah berteman, proyek kedua kami tawari, Pak ada tawaran, aku nggak punya duit tapi. Yang tawaran kedua itu budgetku 200.000, tapi dapat makan, dapat fasilitas sound system, dapat macam-macam dari duit warga, dari kas mana nggak tahu lah kita. Kadang-kadang berhasilnya justru malah event yang kedua atau ketiga. Atau kadang bubarnya malah di event keempat. Kalau kita ngomong event loh ya. Tapi event itu hanya percikan ya. Istilahnya kan event itu hanya bagian dari kerja-kerja yang lain gitu ya. Dan di kami itu masyarakat itu bukan variabel yang lempeng gitu ya, yang dari atas terus gitu. Naik turun gitu. Biasa. Saiki gelut, sesok akur, saiki dingin-dinginan besok gitu. Itu kayak hubungan. Jadi aku nggak pernah meromantisir hubungan kami dengan warga bahwa warga itu adalah segalanya dan selalu baik. Enggak juga, warga itu enggak goblok. Warga itu ya pinter-pinter sok ngakali pisan. Jadi yo aku ora, kita tuh enggak pernah memposisikan diri sebagai aku ini nulungi kowe, aku enak men, aku dhewe uripku yo pengen ditolong kok ngono. Nah, kita berteman aja. Namanya pertemanan itu ya kadang padu, gitu. Kadang neng-nengan, besok mbut gawe meneh. Oh, besok oke so digo gawe bareng sih, ngono kuwi. Jadi lebih natural ya hubungan kami dengan mereka. Karena kami bukan programatik yang harus kayak 3 tahun berjangka harus apa gitu. Enggak, kami enggak punya hubungan se-eksklusif itu dengan jaringan kampung kok gitu. Cek. Aku tanya lagi Mas. Kan seperti yang aku bilang tadi soal perbedaan sosiologi dan antropologi. Ini soal lebih ke ke teori ya. Antropologi itu kan di apa ya disebut-sebut sebagai ilmu pengetahuan yang kolonial ya karena kemudian itu digunakan oleh para kolonialis untuk kemudian memetakan negara-negara di Asia dan Afrika atau Amerika Selatan untuk kemudian dijadikan koloni-koloni baru gitu ketika zaman kolonial gitu. Sehingga dia apa ya dia berusaha untuk kemudian memetakan kehidupan kebudayaan masyarakat untuk kemudian dikontrol gitu. Kemudian tadi Mas Adin bilang bahwa ketika warga ayem-ayem saja dan kita perlu bikin masalah di situ dalam tanda kutip ya gitu. Apakah ini kemudian juga secara tidak langsung apa ya melegitimasi kekolonialan antropologi itu, Mas? Begini, ilmu pengetahuan dimanapun itu ada kecenderungan untuk memprediksi masa depan. Nah ini juga perdebatan yang panjang soal apakah teknologi itu netral atau enggak. Bahkan enggak cuma teknologi ya, paradigma tertentu itu netral atau enggak itu. Karena paradigma tertentu atau teknologi tertentu itu justru diciptakan untuk melanggengkan power gitu kan. Ini kan ada perdebatan soal ilmu itu netral atau enggak, teknologi itu netral atau enggak. Karena jawabannya tidak pernah
sehitam putih, iya itu netral sama sekali gitu, atau iya itu enggak sama sekali, ternyata enggak bisa gitu. Karena pada kenyataannya kita paham betul bahwa ada beberapa teknologi yang dikembangkan untuk melanggengkan kekuasaan gitu. Tapi ada juga kemudian teknologi yang kita tahu bahwa itu bisa digunakan untuk baik atau buruk tergantung dari siapa yang pegang senjata. Itu kan seperti analogi kalau kita contohkan dengan pisau gitu ya. Pisau di tangan ibu dapur ya jadi alat masak, jadi pembunuh bisa bunuh orang gitu kan. Jadi, nah perbedaan yang paling clear itu yang kayaknya masih banyak perdebatan. Karena ternyata tidak pernah sepenuhnya netral dan tidak pernah sepenuhnya eh, bebas nilai gitu atau punya tidak atau berkepentingan gitu. Karena kita tahu betul bahwa itu industri misalnya industri revolusi industri pertama gitu ya. Itu kan digunakan untuk tadinya kan mempermudah pekerjaan manusia karena fabrikasi gitu ya. Ada mesin uap itu kan temuan yang luar biasa karena hal-hal yang tadinya dikerjakan dengan tenaga manusia yang banyak itu kemudian bisa di minimalisir gitu ya. Tapi implikasinya kan macam-macam ya, pencemaran segala macam dan seterusnya gitu. Nah kalau jadi aku nggak bisa menjawab bahwa itu anu ya apa ya itu sehitam putih itu bro. Karena sebelum kita ngomong soal soal antropologi sebagai ilmu ya, antropologi sebagai ilmu itu kan sesuatu disiplin menjadi ilmu itu kan konon kalau sudah diajarkan atau menjadi satu fakultas gitu ya atau jurusan lah lupa antara fakultas atau jurusan itu dan itu pertama kali memang di Inggris eranya Malinowski, Radcliffe Brown gitu-gitu. Tapi kalau ngomong catatan manusia itu ya dari sejak I Ching itu sebetulnya juga catatan etnografi. Kalau misalnya etnografi adalah catatan tentang kultur masyarakat di waktu dan tempat tertentu. Itu dari apa itu seorang sejarawan atau sosiolog Arab yang terkenal Ibnu Khaldun kalau nggak salah yang membedakan yang memberi perbedaan antara orang nomads, orang yang nomaden dengan masyarakat agraris. Dan bagus banget tulisan dia. Tapi waktu itu ya nggak ada disiplin sosiologi antropologi nggak ada. Nah, sebagai ilmu memang itu di awal abad 20-an lah kira-kira itu berkembang menjadi ilmu yang kemudian diajarkan gitu ya. Tapi kalau catatan sebagai catatan manusia itu dari sejak ada catatan tentang kultur masyarakat tertentu sebetulnya sudah bisa kita anggap sebagai etnografi yang kemudian juga diambil juga sebagai sumber dari ilmu sejarah, ilmu arkeologi dan seterusnya saling bersilang gitu ya. Jadi itu nggak ada jawaban aku nggak bisa bilang itu legitimasi karena semua ilmu yang punya kecenderungan untuk memprediksi masa depan itu punya ambisi juga untuk membelokkan masa depan itu seperti apa. Kebetulan kalau yang menang ini oligarki semua misalnya bisa jadi begitu. Karena memang Inggris itu memang punya banyak antropolog gitu. Belanda juga punya banyak antropolog dulu di daerah-daerah itu gitu. Untuk ya itu kan kayak spying gitu ya. Ya memang ada tuduhan-tuduhan yang kayak gitu. Konon ya ini James Scott itu kan temennya kan banyak orang-orang kiri ya dan banyak juga yang hilang setelah itu, setelah peristiwa 65. Lah kan nggak tahu juga kalau misalnya kalau pembelaan James Scott sih ini periset, ekstrak data, atau aku riset doang. Ya tapi kadang-kadang nggak senaif itu. Ya aku riset kan ada yang membiayai. Kalau yang membiayai misalnya Pentagon gitu. Pentagon di sana punya alat lagi untuk ekstrak data, untuk ngolah data jadi kebijakan. Nah, selesai kita yang di bawah. Makanya biasanya seringkali kita diminta untuk apa ya, mengeblurkan atau mengganti nama-nama. Karena aktor itu sebetulnya privat sih, sudah masuk privat. Nah, karena kalau ada apa gerakan sapu bersih gitu habis itu orang-orang itu. Karena yang menarik dari ilmu sosial ya apapun gitu ya.
di masyarakat itu justru struktur sosial itu dibangun oleh aktor atau agensi dari aktor dengan seluruh jaringannya. Itu struktur sosial, itu membentuk struktur sosial. Aktor dan seluruh jaringannya. Dipotong satu tiang, itu bisa seluruh bangunannya rubuh. Itu paling gampang. Ini kebijakan ya. Bekraf. Bekraf itu dipotong kok gitu toh. Hilang semua kebijakannya. Karena itu yang dipotong tidak hanya bekrafnya. Yang dipotong adalah aktor dan seluruh jaringan sosialnya. Ini terjadi di banyak kasus di negara ya. Di masyarakat juga sama. Kita sering setengah mati nyari pengganti orang-orang yang hilang. Entah mengapa di Kampung Malang dulu ada Mbah Yono, Mbah Mul itu meninggal kecelakaan. Terus di Tugurejo itu ada Mas Hasim meninggal karena batu ginjal. Terus di Bergoto Pak RW kesetrum listrik. Oh, serem juga kita jaringan-jaringan itu kan pada mati-mati aneh gitu loh. Nah, di beberapa kasus itu tidak tergantikan sampai sekarang. Itu menjadi cacat gitu. Jadi itu penting banget memang dalam ini agak beda misalnya dengan struktur bangunan yang kamu ukur dengan semen, besi, batu. Orang itu dikasih uang 1 juta, ada yang berterima kasih, ada yang curiga. Sebetulnya nggak cuma 1 juta nih, ini kayaknya 5 juta nih si kampret nih, maling ya gitu. Ada yang biasa aja. Jadi orang itu memang variabel yang nggak bisa diukur dengan fix gitu. Nah itu yang membuat sebetulnya kerja-kerja kayak begini nih jadi mahal, nggak jelas, gitu. Sudah nggak jelas, butuh waktu yang lama. Negara mohon maaf belum punya banyak skema untuk membantu ini, karena struktur sosial itu dicek terus. Ini orang kemasukan ideologi apa jadi berbeda. Dikasih agama Islam, ayam aja kalau disembelih nggak pakai Bismillah jadi haram. Padahal kalau sudah jadi geprek ini ya pengerti gue nyembelih Bismillah ora. Aku nak dadi isengnya dadi wong wong kafir ngono tak sembelih ngono terus tak sembelih atas nama dewa-dewa mati lah. Ora tak kasih tahu gue makan haram kabeh. Atau ya loh, orang itu begitu loh. Dikasih nanti babi ya bisa, yang lain nggak bisa. Sekarang lebih canggih lagi, kulkas, ya kan? Kulkas halal apa haram? Piye kuwi? Iso wae carane. Misalnya yang haram itu yang pakai produk perbankan. Ayo kurang ajar tuh. Padahal ya double-doublean kabeh to. Kan ngerti bank syariah itu sebetulnya sistemnya wis kaya bank biasa. Mung yang membedakan katanya akad. Ki ngerti bedanya akad? Ki gatel ya akad. Akad ki yo tak kandhani kowe to. Kowe kentu gitu Pak. Iki mohon maaf banget contohnya kasar banget. Kentu orang nganggo akad. Zina, Bro. Ya ora. Kentu akad halal, Bro. Gua ngarap kuwi ora kurang oleh ngakali, Bro. Kalau ke puncak Bogor sebelum dia melakukan perbuatan persetubuhan ada naibnya nikah sebentar dia. Nikahnya sebentar, setelah itu cerai lagi. Gila enggak? Orang itu pokoknya kalau mau ngakali, gila itu. Itu kamu cek aja sendiri tuh di puncak Bogor. Itu kalau langsung nggak mau dia, nggak mau, harus ada akad, begitu. Akad iki opo? Saya omongan tok loh, gitu. Nah, itu loh. Ini sober kepala gue ditanduri macam-macam, gitu. Nanti munculnya berbeda. Padahal tidak ada sesuatu yang logis sebetulnya. Kalau enggak, itu mana suka kita aja lah. Kalau enggak orang-orang barat itu makan anjing itu pasti biasa aja. Karena apa esensinya anjing dengan kucing dengan hewan yang lain? Tidak ada loh penjelasan logis mengapa kita menyeleksi ini dan itu. Enggak ada. Kebudayaan yang bisa menjelaskan itu. Secara biologis enggak bisa dijelaskan. Kita tidak bisa menjelaskan mengapa kita tidak bisa
mohon maaf nih ya, mengawini saudara kita segala macam gitu. Nggak ada. Itu hanya kebudayaan yang bisa menjelaskan. Biologis nggak bisa. Karena lahirnya kan sama kan, sama-sama manusia. Nah, hewan nggak punya itu. Hewan nggak punya itu. Jadi apa istilahnya? Adaptasi terus apa itu harus selalu dijelaskan dalam konteks kebudayaan di mana dia tinggal gitu. Bahkan monogami, poligami, poliandri, segala macam itu ada satu buku yang menjelaskan itu semua terjadi di kultur-kultur yang berbeda semua gitu loh. Nah, kenapa kemudian misalnya yang dominan akhirnya hari ini misalnya istilahnya apa sih kalau monogami ya berarti ya. Yang suami istri doang itu apa? Monogami ya, bener ya? Itu lebih populer ya karena agama Islam, Kristen misalnya atau yang dominan itu menganjurkan demikian. Di agama-agama yang lain ada juga yang enggak gitu atau di kepercayaan yang lain ada yang enggak. Jadi itu benar-benar kebudayaan. Kalau ngomong soal apa istilahnya dakwah, dakwah itu enggak cuma orang Nasrani dan orang Islam loh. Asoka itu yang memerintahkan dakwah kemana-mana loh. Raja India itu yang membawa Buddha bisa dominan di dunia itu Asoka. Dia juga ada dakwah. Di zaman kerajaan Persia ada agama yang lain lagi yang juga punya dakwah gitu. Cuma karena tidak dibarengi dengan ekspansi militer yang besar, konsolidasi yang besar, itu akhirnya nggak sampai ke kita gitu. Jadi memang agak-agak repot ya kalau kita ngomong kebudayaan itu. Gak ngerti yang jawab Bang Gani. Oke, mungkin cukup ya teman-teman karena ini udah mendekati waktu Jumatan. Jadi ada kata-kata terakhir Mas sebelum ditutup. Ya silakan diberitahu yang lain aja lah kita kan. Ini kan pesan dari kita kan mengorganize acara ini kan serius gitu ya, mengundangkan orang-orang yang serius. Jadi ya silakan nanti sambil mengingatkan yang lain lagi gitu ya untuk juga cukup serius komitmennya. Karena kita kan emang nggak banyak. Dulu kita nyari kayak begini di Semarang ya. Kalau LBH emang udah rutin tahunan gitu ya. Apa itu istilahnya kalabahu gitu ya. Tapi kalau yang gerakan kayak gini apalagi sama kesenian segala macam itu ya kayaknya baru kita yang punya kelas khusus gitu. Jadi kesempatan yang sebetulnya cukup langka ini ya tolong dimanfaatkan betul dan nanti dalam prakteknya ya trial and error aja gitu lah. Karena kita masih butuh banyak orang-orang yang punya visi terhadap kota ya. Kota ini wis terlalu banyak anu iki lho komunikasinya ini ono diterak ono iki lho angel angel. Kemudian kamu sih wangel lah golek wong sing peduli ngene iki. Itu aja boleh. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adin. Terima kasih teman-teman. Em, Mungkin itu materi dari Mas Adin. PDF-nya, PPT dan PDF-nya udah aku share eh, di drive materi. Teman-teman bisa cek. Seperti biasa, aku ingatkan kalau teman-teman mau berdiskusi atau mengobrol lebih lanjut soal materi ini atau materi-materi sebelumnya, bisa di grup. Jadi di grupnya juga biar rame gitu. Jangan sungkan gitu untuk kemudian memulai obrolan. Semoga materi ini bermanfaat karena ini materi dasar dan basic dari praktik-praktik nanti kita di kampung-kampung gitu. Mungkin cukup itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.